وقل رب زدني علما. Nah, Hasan al-Basri misalnya mengatakan at-tawadhu an takhruja min manzilika. Namanya tawadhu itu adalah apabila engkau keluar dari tempat tinggalmu. Fala talqa musliman illa ra'aita lahu alaika fadlan. Engkau tidak ketemu seorang muslim pun kecuali engkau melihat dia memiliki kelebihan dan mengalahkan dirimu. Nah, ketemu siapapun, nah, dia merasa muslim ini punya kelebihan daripada saya. Dia keluar rumah, ketemu orang tua. Nah, maka dia berpikir orang ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Nah, dia sudah beribadah lebih lama daripada saya. Dia ketemu orang yang lebih muda, dia berpikir orang ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia tidak berbuat dosa lebih banyak daripada saya. Dia ketemu orang tuanya, nah maka dia merasa sadar bahwa orang tua itu harus harus dia hormati. Orang tua itu punya jasa buat dia. Nah, itu ini namanya apa? Namanya tawadhu. Dia ketemu anak kecil, bahkan ketemu anak kecil pun dia tawadhu. Dia ketemu muridnya, dia tetap tawadhu. Nah, jadi tidak ada sedikit pun perasaan dia lebih baik, lebih hebat daripada orang Islam yang lain. Ini namanya apa? Tawadhu. Saudara sekalian, Islam mengajarkan tawadhu dengan berbagai macam cara. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ajaran tawadhu ini disampaikan lewat berbagai macam metode. Misalnya, dengan langsung memerintahkan kita untuk tawadhu. Ayat Al-Quran misalnya bunyi gimana? Wakhfid janahaka kepadaku. Isinya apa? Perintah supaya kalian tawadhu, supaya kalian memiliki sikap atau akhlak tawadhu, rendah hati. Nah, hatta la yafkhar ba'dukum ala ba'd, sehingga dengan sikap tawadhu, akhlak tawadhu, tidak ada orang Islam yang menyombongi orang Islam lain dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Wala yabghi ba'dukum ala ba'd, dan tidak ada orang Islam yang menganiaya orang Islam yang lain. Apa hubungannya tawadhu dengan penganiayaan? Banyaknya perbuatan aniaya itu karena hilangnya sifat tawadhu. Ketika tawadhu itu sudah tidak ada, nah, orang akhirnya merasa apa? Karena dia merasa derajatnya tinggi, merasa lebih hebat, nah, merasa bebas memperlakukan orang lain dengan perlakuan apapun. Nah, kemudian ada kalanya dengan melarang sifat yang menjadi kebalikan sifat tawadhu. Seperti dalam Al-Quran disebutkan wala tamshi fil ardi maraha. Engkau jangan berjalan di bumi dengan sombong. Sombong itu adalah
kebalikan dari sifat apa? Sifat tawadhu. Nah, kebalikan dari sifat tawadhu. Ada kalanya dengan menyebutkan keutamaannya orang yang memiliki sifat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ketika seseorang menginfakkan, mensedekahkan hartanya, hartanya enggak berkurang. Bahkan hakikatnya orang yang sedekah, ya, orang yang infak itu mengamankan hartanya, menyimpan hartanya. Nah, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada keluarganya, ya, daging yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketahui ada di rumahnya. Nah, oleh istrinya dijawab, "Wahai Rasulullah, semuanya sudah habis, tinggal satu sampil." Rasulullah menjawab, "Tidak, sebaliknya. Nah, semuanya sudah masih ada, semuanya telah tersimpan kecuali satu sampil." Nah, seperti sabda Rasulullah, nah, "Wa malaka mim malika ya bani Adam," wahai anak Adam, nah, engkau itu tidak punya harta yang sesungguhnya illa kecuali apa? Apa yang kamu pakai sampai rusak itu hartamu. Apa yang kamu makan sampai habis. Dan yang terakhir apa? Apa yang kamu sedekahkan kemudian kamu realisasikan. Nah, sedekah-sedekah yang sudah terrealisasi, infak-infak yang sudah terrealisasi, wakaf-wakaf yang sudah terrealisasi, itu menjadi harta kita yang sesungguhnya. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Wa ma zada 'abdun bi'af'in illa rif'atan. Dan tidaklah seorang hamba mendapatkan tambahan sebab sifat pemaafnya kecuali mulianya. Nah, seseorang semakin dia memiliki sifat pemaaf, maka dia akan semakin mulia, semakin terhormat. Wa ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ah. Dan tidaklah seorang hamba bersikap rendah hati kecuali lillah, dengan karena Allah. Apa artinya rendah hati dengan karena Allah? Nah, dia bersikap tawadhu karena ibadah kepada Allah. Allah perintah ini. Dia bersikap tawadhu karena apa? Nah, karena Allah senang dengan orang yang tawadhu. Dia bersikap tawadhu karena apa? Karena dia menginginkan fadilah-fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang tawadhu. Dia berbuat tawadhu bukan karena dia ingin dikatakan, disebut sebagai orang yang tawadhu. Dia bersikap tawadhu bukan karena dia nggak mau disebut orang yang sombong, tidak. Nah, tapi lillah illa rafa'ah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, ini adalah keutamaan sifat tawadhu. Nah, keutamaan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Nah, sementara itu orang yang kehilangan sifat tawadhu sampai menjadi orang yang ujub, ya, menjadi orang yang sombong. Nah, di dalam syariat
diperingatkan itu adalah sifat yang berbahaya. Dan kalau sifat tawadhu tadi menjadi salah satu sebab orang mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, sebaliknya hilangnya sifat tawadhu, tumbuhnya sifat sombong dalam diri seseorang itu bisa menjadi penghalang terbesar untuk dia bisa masuk surga.